Yang ke-9, mengaku ya sebagai pengganti Yesus yang datang ke dunia ini. Mengaku sebagai nabi di luar daripada nabi yang sudah dicatat dalam Alkitab. Mengaku sebagai rasul baru di luar daripada yang sudah ada dalam Alkitab. Ya. Kenapa ada klaim-klaim ini? Supaya para pengikutnya gampang percaya. Bapak Ibu itu aja motivasinya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, soalnya gampang sekali kok. Ciri-ciri Tuhan Yesus yang asli, gitu ya. Dan Nabi yang asli, dan Rasul yang asli. Gampang banget. Mari kita cek. Supaya nanti Bapak Ibu bisa menolong orang lain ya. Ya, mari kita cek dulu di dalam Alkitab kita. Bu Novi, boleh Bu Novi bacakan buat kita ya Bu? Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20 ya Bu. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 22. Sebentar Bapak Ibu, nanti kita boleh diskusi. Tinggal sedikit lagi kok ini. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal terakhir ini sebenarnya. Ayat 18 sampai dengan 20. Sebentar. Bu Novi, ada di tempatkah? Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Oke. Mangga Bu Novi. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 ya Bu. Silakan ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Sampai 20 ya. Oke, baik, makasih, nggak apa-apa, makasih. Mari kita lihat lebih dalam ayat per ayat ini, Bapak Ibu. Jelas dikatakan dalam Wahyu pasal 22. Yohanes hanya menuliskan apa yang dia dapat dari Tuhan. Hanya menuliskan, ya. Jadi ini bukan perkataan Yohanes, bukan. Ini perkataan Tuhan memang yang dituliskan ulang oleh Yohanes. Maka Bapak Ibu dikatakan di sini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Sebenarnya kalau ada orang yang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab. Artinya orang ini tidak akan masuk surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambah sesuatu, artinya begini Bapak Ibu, ada firman yang baru, tidak ada lagi nabi baru, tidak ada lagi Yesus baru, tidak ada lagi Rasul baru. Dari yang sudah dicatat dalam Alkitab. Kalau ada orang mengklaim, saya Yesus yang datang, yang baru nih. Ya. Jangan, nabi yang baru, Rasul yang baru. Nah, itu pasti segitu. Nabi yang orisinil, Rasul yang orisinil, semuanya sudah dicatat baik-baik di dalam Alkitab. Yesus yang orisinil itu sudah dicatat baik-baik di dalam Alkitab. Maka tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya Yesus baru. Nggak boleh. Fenomena hari-hari ini saya lihat. Kecenderungan ada sebagian pengajar sesat ini udah sendiri mengklaim. Aku Rasul Paulus kedua, ketiga, keempat lah. Ya. Aku Nabi Abraham kedua, ketiga, kelima lah.
Engkau Yesus kedua, ketiga, keempat. Wah, itu agak berani. Yang paling ada Bapak Ibu, fungsi kenabian. Ya, pribadi Nabi sudah selesai, sudah final kok. Yang sudah dicatat nama mereka dalam kitab. Maka itu untuk itu tidak boleh ditambah lagi. Tapi fungsi kenabian itu memang masih ada sampai Tuhan Yesus datang. Itu masih ada. Maka artinya apa? Kalau hamba-hamba Tuhan mengklaim saya sedang melakukan fungsi kenabian, itu amin. Itu kita lihat. Tapi kalau sampai dia mengatakan saya nabi, wah udah. Dia sudah menabrak Wahyu pasal 22. Ayat 18 sampai dengan ayat 21 itu. Nama rasul itu sudah dicatat, sudah fix, sudah selesai, sudah finish. Nama rasul itu, pribadi rasul itu sudah selesai. Dicatat di dalam kita perjanjian baru. Nah, tidak boleh ditambah. Nanti tidak boleh mengklaim diri, mengajukan diri, memaksakan diri menjadi rasul. Kedua, ketiga, keempat. Tidak boleh. Tapi yang ada fungsi kerasulan. Fungsi. Harus kita bedakan pribadi nabi dengan fungsi kenabian. Harus kita bedakan pribadi rasul dengan fungsi kerasulan. Pribadi nabi sudah tertata namanya dalam kitab, nggak boleh ditambah, boleh kurang. Pribadi rasul udah tertata namanya dalam kitab, nggak boleh ditambah dan dikurang. Itu sudah fix dalam perjanjian baru. Tapi kalau bicara masalah fungsi dan tugas kerasulan, iya itu ada. Itu tidak. Contohnya apa? Para penginjil. Itu fungsi kerasulan. Dan saya sering juga mendengar dan menemukan. Begitu mudah mengklaim. Aku rasul ke-23, ke-24, dan macam-macam dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati ya. Jadi kalau ada orang mulai, weh, saya rasul ke-34, ke-50, udahlah, udah sesat lah kau. Udah pasti itu. Karena jelas kok ayat ini mengatakan. Tapi kalau dia hanya mengatakan, saya sebagai hamba Tuhan tapi juga berfungsi melakukan tugas kerasulan dan kenabian. Ah itu benar, nggak salah dengan itu. Karena karunia-karunia kerasulan, karunia-karunia kenabian itu kan ada Bapak Ibu. Jadi kita sudah bahas minggu lalu. Nah biasanya pengajar sesat itu di situ tuh. Klaim-klaim sepihak. Ya, kan kenapa? Karena tidak paham arti Wahyu pasal 22. Jadi Wahyu pasal 22 ini bukan hanya tidak boleh menambah ayat demi ayat. Bukan hanya itu yang diproteksi, bukan. Di samping itu yang diproteksi, tidak boleh menambah dan mengurangi ayat demi ayat. Tapi juga apa? Nama-nama Nabi dan Rasulnya. Tuhan Yesusnya nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh. Nah, teman kita yang lari ke Jerman mengklaim menjadi nabi yang kesekian kali, yang terakhir kan Bapak Ibu, itu juga sesat itu. Sebagian orang Kristen ada yang berbahagia juga saya lihat, tapi saya bilang, aduh salah juga ini saudara-saudaraku ini masa berbahagia, itu sesat juga itu. Karena kenapa? Pribadi nabi itu sudah selesai, pribadi rasul itu sudah dicatat dalam Alkitab. Apalagi pribadi sudah fiklah. Nah, ini saya lihat Bapak Ibu, aduh, begitu loh. Kita ini hidup di zaman Eden ya Bapak Ibu. Saat itu begitu luar biasa. Gereja Mormon, ini juga ada di Bandung. Nanti kalau Bapak Ibu yang tinggal di Bandung ya, sesekali olahraga pagi lah. Di Taman Lansia. Ya, olahraga pagi lah. Di bawah, di belakang Taman Lansia itu ada gereja Mormon. Orang-orang suci akhirnya. Dan saya pernah ketemu pengurusnya. Iya, seorang aparat pemerintah juga. Saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, kok bisa terpapar gereja Mormon? Saya bilang, gimana Pak Tony? Ya, nggak ada gereja lain yang mau mengajari saya, kata dia. Aduh, Bapak, bertobatlah Pak dari situ, saya bilang. Ya, gereja Mormon itu kan dibangun, didirikan oleh Joseph Smith. Mereka kan juga punya kitab sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kitab yang kita punya firman Allah. Saksi Yehova didirikan oleh Charles Russell.
dengan sahabat lamanya Joseph Rutherford. Sama juga ini. Mengklaim diri sebagai nabi. Ya, terus ya saya sudah singgung tadi, Children of God yang didirikan oleh David, dia juga mengklaim diri dia sebagai nabi juga. Children of God ini memang sudah dilarang oleh pemerintah sejak tanggal 13 Maret tahun 1984. Ya, terus ya gereja Christian Science ya pasti tidak mempercayai Alkitab yang kita punya, tapi mereka mempertuhankan ilmu pengetahuan. Ya, gereja Scientology sama juga. Ya, jadi pondok nabi dan lain sebagainya. Nah, kira yang terakhir Bapak Ibu.